Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta diberikan kesehatan dan semoga Allah secepatnya mengangkat seluruh wabah yang ada pada saat ini. Baik, kita akan melanjutkan kembali studi kita pada kelas 11 yaitu masih seputar tentang cerpen. Akan tetapi sebelum saya lanjutkan, kiranya jangan ada lagi yang lupa apa materi kita pada pekan-pekan berikutnya. Baik itu materi tentang pengertian cerpen, unsur-unsur cerpen, kemudian unsur kebahasaan cerpen, ataupun ciri-ciri cerpen. Nah, pada pertemuan ini kita akan menganalisis unsur-unsur cerpen dan nilai-nilai, tetapi yang akan kita analisis dan unsur dan nilai ini itu pada soal-soal latihan. Nah, kita lanjutkan. Di sini yang pertama, unsur cerpen yaitu termasuk di sini unsur intrinsik ya. Tema, pengertiannya merupakan gagasan utama yang menjalin struktur cerita, persoalan, peristiwa-peristiwa yang dibawakan pada suatu cerpen. Nah, di bawah ini merupakan contoh soal tentang tema yang sering kita perhatikan di dalam cerpen. Nah, sekarang kita perhatikan bersama contoh soal. Bila saja dia berhenti untuk berpikir, dia akan tahu itu hanyalah bayangannya. Tapi anjing itu tidak berpikir apa-apa dan malah menjatuhkan tulang yang dibawanya dan langsung melompat ke dalam sungai. Anjing tersebut akhirnya bersusah payah berenang menuju tepi sungai. Ketika dia selamat sampai di tepi sungai, dia hanya bisa berdiri termenung dan sedih karena tulang yang dibawanya malah hilang. Dan dia pun akhirnya menyesali apa yang baru saja terjadi. Lalu menyadari betapa bodohnya dirinya. Seekor anjing yang mendapatkan tulang dari seseorang berlari-lari pulang ke tempatnya sehingga secepat mungkin dengan senang hati. Ketika dia melewati jembatan yang sangat kecil, dia menunduk ke bawah dan melihat bayangan dirinya yang terpantul dari air bawah jembatan itu. Anjing yang serakah ini mengira dirinya melihat seekor anjing lain membawa tulang yang lebih besar dari miliknya. Nah, soalnya di sini mengenai tema. Tema yang terkandung pada cerpen tersebut ialah, nah, pada poin A, percintaan, poin B, berpikir itu penting, poin C, bayangan membawa penyesalan, poin D, terburu-buru, poin E, keserakahan. Nah, di sini kita dalam belajar bahasa sering di pilihan ganda, pilihannya itu agak rancu ataupun bagaimana, agak susah kita menentukan mana jawaban yang paling tepat, menjebak istilahnya. Nah ini dia. Jawabannya di sini ialah poin E, yaitu tentang keserakahan. Kenapa? Karena seandainya dia tidak berpikir bahwa tulang yang ada yang lebih besar itu, otomatis dia tidak akan ada penyesalan. Nah, itu dia. Apabila kita perhatikan di sini ada poin C, bayangan membawa penyesalan, sebenarnya ada cocoknya juga. Akan tetapi, ini poin C lebih baik dia kita masukkan ke judul. Nah, judul mungkin judul cerpen tadi bayangan membawa penyesalan. Sementara kita yang membahas tentang tema. Nah, temanya yang paling cocok ialah keserakahan. Karena keserakahan inilah dia salah mengambil langkah. Kemudian
Tokoh dan penokohan. Pengertian: tokoh adalah pelaku-pelaku yang terlibat dalam cerita dan peristiwa dari suatu cerpen. Tokoh adalah karakter yang menjadi pembawa pesan hingga amanat yang ingin disampaikan oleh penulis. Contoh dalam soal: pembuatan candi kurang satu, tetapi apa hendak dikata, roh halus berhenti mengerjakan tugasnya, dan tanpa bantuan mereka tidak mungkin Bondowoso menyelesaikannya. Keesokan harinya, sewaktu Bondowoso mengetahui bahwa usahanya gagal, bukan main marahnya. Dia mengutuk para gadis di sekitar Prambanan. Tidak akan ada orang yang mau memperistri mereka sampai mereka menjadi perawan tua. Sedangkan Roro Jongrang sendiri dikutuk menjadi arca. Soalnya, tokoh utama pada cerpen tersebut ialah, nah, biasanya tokoh utama adalah tokoh yang senantiasa ada dalam peristiwa, banyak berhubungan dengan tokoh-tokoh yang lain, dan paling banyak terlibat dengan tema cerita. Adapun tokoh bawahan adalah tokoh yang menjadi pelengkap saja. Nah, kalau kita perhatikan di sini, jawabannya ialah pada poin D, Bondowoso. Karena di sini Bondowoso lah yang sering berhubungan dengan tokoh-tokoh yang lainnya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Contoh 2, tentang penokohan. Malam itu terasa begitu sepi. Sendi berjalan perlahan-lahan. Bunyi jangkrik yang bersahutan mengiringi langkahnya. Tiba-tiba bulu kuduknya berdiri saat melintasi suatu lorong. Ia tak berani menoleh ke kiri dan ke kanan. Ia hanya menatap lurus ke depan memberanikan diri. Anto yang sejak tadi menunggu di ujung gang tiba-tiba berteriak, "Huak!" Sendi pun kaget bukan main. Hampir copot jantungnya. Setelah mengetahui bahwa itu adalah Anto, Sendi pun marah-marah dan memaki Anto. Nah, soalnya, karakter tokoh Sendi pada cerita di atas adalah A. Pemberani, B. Pemalu, C. Sombong, D. Penakut, E. Bersahaja. Nah, di sini kita bisa ketahui bagaimana karakter si Sendi tersebut. Jelasnya di sini jawaban adalah pada poin D, penakut. Karena kita perhatikan di sini, tiba-tiba bulu kuduknya berdiri. Nah, otomatis di sini kita ketahui betapa penakutnya dia, sehingga dia itu pas kagetin oleh Anto, bukan main, hampir copot jantungnya. Nah, jadi jawabnya di sini jelas pada poin D, tokohnya seorang penakut. Kemudian, latar atau setting. Nah, pengertiannya di sini, latar adalah tempat, waktu, hubungan waktu, lingkungan dan keadaan budaya dan sosial dari tempat tertentu yang melatar belakangi terjadinya kisah dan cerita. Contoh dalam soal, "Mak, berapa lama lagi beduk maghrib berbunyi?" Tanya Marni sembari mendekat ke arah ibunya dan menyandarkan kepalanya di punggung ibunya. "Sekitar 1 jam lagi, Nak," jawab ibunya, sambil terus menarik-narik tali yang dijadikan untuk mengusir burung-burung yang mengganggu padi yang semakin menguning. Setiap harinya mereka harus menjaga padi-padi itu agar tidak habis dimakan oleh burung yang ada di sana. Nah, soal latar waktu pada teks tersebut ialah, nah, cara mencari jawabannya cukup mudah di sini. Kita perhatikan
Marni bertanya kepada ibunya, berapa lama lagi beduk maghrib? Nah, ini merupakan suatu kata kunci. Kemudian dijawab ibunya sekitar 1 jam lagi. Otomatis kita tahu kapan waktunya ini. Nah, pada poin A, dini hari, tidak mungkin. Pada B, malam hari juga tidak mungkin. C, siang bolong. Nah, siang bolong ini pada pertengahan hari ya. Kemudian poin D, pagi hari. Tidak mungkin pagi hari, sementara 1 jam lagi agar beduk maghrib. Nah, pada poin E ada sore hari. Jelas di sini jawaban merupakan pada sore hari. Nah, inilah contoh soal mengenai latar waktu ya, latar waktu. Kemudian kita lanjutkan. Pada cerpen tersebut, di manakah latar tempat ceritanya? Nah, tadi kita perhatikan latar waktu, sekarang latar tempatnya. Nah, kata kuncinya kita perhatikan kembali. Sambil terus menarik-narik tali yang dijadikan untuk mengusir burung-burung yang mengganggu padi. Nah, yang mengganggu padi. Tidak mungkin cerita tersebut berada di kebun karet. Pada poin B, di pematang sawah. C, di supermarket. E, di kebun binatang. E, di rumah tua. Jelas di sini merupakan di pematang sawah. Karena ada kata kunci yaitu padi. Nah, kita lanjutkan kembali. Amanat atau pesan adalah pesan positif yang dihasilkan dari prosa fiksi. Amanat dalam cerpen yang baik tidak akan disampaikan secara langsung, namun diperlihatkan dan digambarkan melalui berbagai peristiwa dan watak tokoh yang ada. Nah, sekarang kita perhatikan contoh pada soal. Ketika Bu Bidan datang dan masuk ke ruang pemeriksaan, perawat pembantu sedang berhadapan dengan seorang pasien. Kemudian terjadi tanya jawab. Betul Anda pernah kemari? Tanya perawat itu sambil mencari kartu di kotak yang padat berisi deretan kertas tebal. Betul Bu, dijawabnya. Kemudian ditanya lagi, yang terakhir kapan? Perempuan di bangku tampak berpikir-pikir. Kemudian dia jawab, sejak anak saya yang kecil itu berhenti sebentar. Lalu menambahkan lagi, sekarang sudah 5 tahun umurnya. Anak lahir, sesudah itu masih diperiksa tidak? Masih. Lalu kami pulang ke desa 2 tahun atau kurang sedikit. Nah, kita perhatikan. Amanat yang tersirat dalam kutipan cerpen tersebut adalah. Nah, tersirat di sini artinya bukan dituliskan secara rinci ya. Ini dia. Kemudian kita perhatikan poin A. Pasien harus memberikan identitas yang jelas. Poin B. Perawat harus teliti dalam mencatat identitas pasien. Kemudian poin C, pasien harus memiliki kartu berobat. Nah, pada poin D, pasien harus memberi keterangan yang jelas. Sementara di poin E, pasien jangan terlalu lama kalau berobat. Nah, kalau kita perhatikan di sini, amanat yang tersirat dalam cerpen tersebut yaitu pada poin C, pasien harus memiliki kartu berobat. Nah, ini dia yang ingin disampaikan penulis pada teks tersebut. Kemudian, kita lanjutkan kembali. Nilai-nilai pada soal di cerpen. Nah, yang pertama kita baca, teman-teman Fajar bersorak gembira. 2. Dappa terkulai lemas karena layang-layang putus. 3.
Senja pun tiba. 4. Ketika terdengar suara azan, anak-anak mulai membubarkan diri untuk pergi ke masjid. 5. Berita kemenangan Fajar atas Dappa makin menambah keyakinan anak-anak bahwa layangan Fajar memang sakti. Nah, yang akan kita bahas di sini ialah tentang nilai agama pada cerpen di atas. Nah, yang manakah di atas ini termasuk nilai agama? Jelas kita temukan jawaban itu ada pada poin 4. Pada kalimat, ketika terdengar suara azan, anak-anak mulai membubarkan diri untuk pergi ke masjid. Nah, ini merupakan nilai agama yang ada pada cerpen tersebut. Karena ketika terdengar suara azan, azan di sini merupakan salah satu panggilan untuk melaksanakan sholat, yaitu pada agama Islam. Nah, disinilah terdapat nilai agama yang terdapat pada cerpen di atas. Inilah dia sekilas tentang nilai agama. Kemudian pada soal 2. Akhirnya Badu mengakui kesalahannya. Selama ini dia selalu bersilat lidah jika berjumpa dengan Yoyo. Nah, kalimat di atas termasuk kepada nilai A. Agama, B. Budaya, C. Moral, D. Pendidikan, E. Sosial. Nah, jawaban di sini ialah pada nilai C. Moral. Mengapa? Nilai moral adalah nilai yang terdapat dalam cerpen yang mengandung masalah baik buruk, sopan santun, dan etika antar manusia. Nah, jika kita perhatikan di sini, Badu mengakui kesalahannya. Nah, ini merupakan salah satu nilai buruk yang ada pada cerpen. Oke. Nah, cukup sekian pembahasan kita tentang menganalisa unsur-unsur intrinsik cerpen yang ada pada soal-soal. Nah, inilah sekilas apabila nantinya ada soal-soal yang lain, kiranya ini bisa menjadi kisi-kisi untuk kita menjawab soal pada soal-soal yang lain. Nah, ini dia. Kemudian untuk minggu depan kita lanjutkan kembali nanti pembahasan selanjutnya. Sementara pembahasan ini cukup sekian dulu. Bila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan pada kolom komentar. Akan tetapi, selalu kita ingat bahwa dalam berkomentar, jangan pernah memberikan komentar negatif ataupun apabila kurang jelas, berikan komentar yang positif. Nah, semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.